Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, penggemar channel saya, Dawab Anwar. Pagi ini saya berada di depan sebuah rumah di dekat tetangga saya. Ini saya untuk kedua kalinya tampil di depan Anda, depan jenengan studio, dulur-dulur kabeh. Ini saya bukan mengenalkan diri, tapi saya akan ngomong kenapa channel saya itu sebagian besar kok berlatar belakang misteri atau berlatar belakang hal-hal yang gaib yang tidak bisa dilihat dengan mata atau telanjang. Ini adalah latar belakangnya. Latar belakangnya begini, antara lain begini. Jadi ketika saya masih kecil, ini saya pernah pulang atau berangkat ngaji dari masjid. Ini saya menjumpai sebuah rumah. Ini pas malam Jumat gitu ya. Pas malam Jumat menjumpai sebuah rumah yang di depan rumah itu bau kemenyan. Ya, bau kemenyan. Setelah bau kemenyan, saya tanya kepada orang situ, katanya ini orang yang melakukan ritual untuk satu ilmu, untuk ilmu dia. Ini saya melihat setengah wong Jawa sik cilik itu nginceng, saya intip itu memang beliaunya simbahnya itu tadi istilahnya gimana, menjerang air godok banyu sing di dalamnya itu ada benda-benda ritual untuk dia. Ini untuk orang yang minta bantuan pada dia. Saya tidak paham apa itu mencelakai atau memang apa, tapi memang saya melihat hal-hal seperti itu. Ini latar belakangnya seperti itu. Kalau sementara itu disambung lagi nanti di gambar shoot berikutnya. Sekian. Lanjutkan cerita saya tadi di depan. Ini pernah bapak saya ini karena suatu pemahaman yang berbeda dengan saudaranya. Kemudian istilah wong Jawa ini ngelabrak ke sana, dolan ke sana untuk menyadarkan saudaranya yang mungkin pemahaman agama itu berbeda. Efek dari itu orang tua saya ini kena apa ya? Istilahnya kena guna-guna atau apa? Ini mohon maaf ini mripate paningale, matanya itu tidak bisa untuk melihat. Jadi selama berhari-hari ini matanya itu merem terus begini, merem, tidak bisa untuk melihat. Nah, karena itu akhirnya bapak saya tadi berusaha untuk mencari penyembuhan baik lahir maupun batin, ya mungkin minta tolong pada Mbah Yai atau siapa-siapa itu. Kan bapak saya latar belakangnya memang dari pondok, itu dari Ponorogo sana. Kemudian oleh orang yang paham masalah itu, bapak saya diberi ramuan itu supaya ngerendem sirih, suruh, kalau Jawa ini suruh. Soal rendem sirih. Jadi sirih itu direndam pakai air hangat. Kemudian setiap pagi dan sore ini peninggalnya socane wong Jawa ngarani socane mripate niku direndamkan ini. Jadi katakanlah ini tempat air, ini direndamkan begini berapa menit terus sambil berdoa pada Allah. Ini mudah-mudahan kesembuhannya seperti itu. Nah, akhirnya di sela-sela perendaman ini bapak saya ini bagian matanya itu ada benda kecil seperti ini debu kerikil atau pasir kecil-kecil. Ini dari matanya itu keluar seperti itu. Ketika direndam keluar dari itu, direndam itunya gogrok jatuh ke bawah. Nah, ini termasuk kenapa latar belakang saya ini kalau bikin cerita atau bikin video itu kok sedikit mesti nyerempet masalah barang gaib seperti itu. Jadi ini mudah-mudahan ini untuk apa Anda bertanya-tanya kenapa latar belakang kok selalu hal yang gaib, karena memang saya berdekatan dengan hal-hal yang gaib mulai saya kecil, remaja, sampai saya jadi orang, sampai saya bekerja. Oke, nanti disambung lagi. Oke, jadi kenapa saya lanjutkan cerita saya ini ketika saya bekerja di pasar. Saya kan dulu ketika belum pensiun kan di pasar, banyak pasar ya, mulai dari pasar Boyolangu, Karangrejo,
kemudian Tulungagung, Kauman, Rejo Tangan dan sebagainya. Ini saya kan banyak berjumpa dengan orang-orang yang punya latar belakang ekonomi juga beda, cerita berbeda. Akhirnya saya dari beliau-beliau orang-orang itu yang di pasar, saya ambil area distribusi itu bercerita dia itu bahwa dia itu pernah ngalami apa? Ini ya karena dia itu pacaran dengan orang, kemudian dia itu karena dianggap salah atau apa atau ingkar atau apa, itu akhirnya dia itu mengalami kayak semacam ini perutnya itu membesar, perutnya gede banget, besar. Nah itu setelah di banyak cara untuk menyembuhkannya, cara ini, cara itu, akhirnya toh larinya kepada orang yang dianggap sepuh, orang memahami masalah kegaiban oleh seorang apa ya, mungkin Anda mengatakannya dukun atau apa ya, pokoknya itu akhirnya dibantu. Dan dibantu itu alhamdulillah ini dari isi perutnya itu banyak mengeluarkan air ya, air yang warnanya itu kehijauan setengah biru. Jadi saya nggak tahu mungkin organ tubuhnya rusak diberi apa, itu seperti itu. Nah ini termasuk juga pengalaman-pengalaman yang membuat saya ini bersentuhan atau sering atau senang menceritakan hal-hal yang ada hubungannya dengan kegaiban. Bukan kita tuh memuja kepada makhluk halus, enggak, tapi merupakan satu bentuk penghambaan kita kepada Allah, bahwa itu Maha Kuasa, apapun bisa terjadi kepada umatnya. Tinggal kita manusia yang harus berusaha untuk dekat kepada yang Maha Kuasa. Itu nanti saya lanjutkan kepada cerita berikutnya. Sementara itu saja. Ini cerita berlanjut ketika saya di Pasar Wage, Ngeplak, itu saya ketemu dengan seorang pedagang yang wis sepuh, wis tua, umurnya mungkin sudah mendekati 90 lah. Ini fisiknya itu masih bagus, bisa masih bagus, ngangkat kelapa, itu kan beragam kelapa dari rumahnya ke Kediri Selatan, daerah Keras. Ini membawa kelapa dari sana dengan ya maklum orang tua kan pakai sepeda motor ya sak enake, sak payu, sak sedenge adanya di belakang tempatnya itu wong Jawa ini serandulnya itu sampai munjung. Nah ini rata dengan ini obrok besarnya itu kan. Nah ini saya cerita pada saya ketika saya narik distribusi, saya tanya, Pak, dengan ini tua sepuh kok masih bagus itu seperti apa? Nah, dia itu cerita bahwa setiap malam jam 2, jam 3 itu sholat tahajud, berdoa itu sampai subuh itu tidak tidur. Nah, terus setiap malam begitu, hampir setiap malam seperti itu sampai subuh tidak tidur. Nah, jadi ketika tidak tidur ini dilanjutkan dengan berangkat ke pasar plak itu tadi, dan plak. Nah, dan demikian itu fisiknya bagus, itu rahasianya berdoa pada Allah, atine sumarah, pasrah, nerimo ing pandum, dan dia itu tidak neko-neko. Makanya dia itu dengan istrinya ngusungi kambil, dagang kelapa itu masih lancar, fisiknya masih bagus. Sementara saya yang lebih muda, saya kadang-kadang kering-kering, tidak penak awalnya, gampang gambar banyak dan sebagainya. Insya Allah ini penampilan saya di channel saya ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya untuk di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Sekian dari saya, Dawam. Jangan lupa like, tonton, dan yang penting subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.